اهدنا الصراط المستقيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Ma'asyiral muslimat, al-akhwat wal ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menurunkan berkahnya kepada kita, dan semoga perkumpulan kita di masjid yang mulia ini dijadikan sebagai perkumpulan yang penuh dengan persaudaraan, perkumpulan yang membawa kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah mencatatnya sebagai amal yang akan kita lihat nanti pada hari kiamat insyaallah taala. Para akhwat dan para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, walhamdulillah kita duduk di tempat ini tentunya dalam rangka untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka berbahagialah kita di pagi hari ini dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah." Tidak ada seorang pun yang pergi datang ke masjid yang dia ingin belajar atau ingin mengajar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh. Maka dia akan memperoleh pahala sama seperti orang yang haji dan sempurna hajinya. Ini keutamaan orang yang belajar nuntut ilmu di pagi hari. Dan kita walhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita, ya, untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu. Dan ini kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai suatu kebaikan. Para akhwat dan para ummahat, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, judul materi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah istiqomah dalam mendidik anak. Istiqomah dalam mendidik anak. Apa artinya istiqomah? Istiqomah artinya terus-menerus melakukan ketaatan. Luzumu ta'atillah. Yang namanya istiqomah artinya kita terus-menerus melakukan ketaatan, terus-menerus berada di atas ketaatan, continue melakukannya dan tidak futur untuk terus mengerjakannya. Iya, itu yang namanya istiqomah. Terus-menerus berada di atas ketaatan. Istiqomah dalam mendidik anak artinya terus-menerus, tidak pernah futur, tidak pernah lepas. Dia didik anaknya agar mereka bisa mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sadar anak itu sebagai permata hati bagi kedua orang tuanya. Dibahasakan oleh sebagian orang, dia adalah buah hati untuk setiap orang tua, belahan jiwa bagi kedua orang tuanya. Dia merupakan penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Dan ini tentu tidak kita ragukan. Setiap orang tua
pastilah sayang kepada anaknya. Setiap orang tua pastilah cinta kepada anak-anaknya. Bagaimana tidak? Orang tua inilah yang mengharapkan kehadiran anak. Dan tatkala anak itu hadir, yang sebelumnya dikandung oleh ibunya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang terus bertambah, lahirlah buah hati yang telah dinantikan. Lahirlah ke dunia ini, disambut oleh kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan yang melengkapi tawa dan ceria mereka. Hadir seorang anak di tengah-tengah mereka. Begitu mereka sayangi, begitu mereka cintai. Ini para jamaah sekalian. Dan semua orang difitrahkan untuk sayang sama anaknya. Jangankan manusia, hewan saja, hewan yang tidak punya akal pikiran juga bisa paham bagaimana dia menyayangi anak-anaknya itu. Dia kasih makan anaknya itu, dia jaga. Kalau ada yang mengganggunya, betul-betul dia pertahankan. Bahkan dia rela berkorban. Itu hewan. Nah, bagaimana lagi dengan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal pikiran, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hati dan perasaan. Tentu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini dari perkara yang tidak kita ragukan. Namun terkadang sayangnya orang tua kepada anak, cintanya orang tua kepada anak membuat dia terkadang melupakan hal yang lebih penting, hal yang dengannya kita mewujudkan cinta dan sayang kita kepada anak. Apa itu? Tarbiyatul aulad, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, kepada setiap orang tua. Dan kalau dia amanah, tugas kita menunaikan amanah tersebut sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Sebagaimana kalau kita misalnya ada orang yang mengamanahi kita dengan barang yang dia miliki. Iya, ini amanah saya titipkan sama kamu. Bagaimana sikap kita dengan amanah itu? Barang yang dititipkan itu kita jaga, ya kan? Betul-betul kita awasi, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua menunaikan amanah itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap orang tua. Di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," hei orang-orang yang beriman, "qu anfusakum," jagalah dirimu, "wa ahlikum," dan keluargamu, naron, dari api neraka, "wa quduhan nas wal hijarah," yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, "'alaiha malaikatun ghiladhun shidad," padanya ada malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis, "la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun," mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana Allah di dalam ayat yang mulia ini memulai dan mengajak manusia untuk memperbaiki diri dan anaknya. Dan Allah panggil orang-orang di dalam ayat ini dengan sebutan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan, kata para ulama,
Ini yang menjadi landasan penting di dalam tarbiyatul aulad. Kenapa? Mendidik anak itu juga bahagian dari keimanan. Makanya Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena mendidik anak bahagian dari iman. Makanya perhatikan bagaimana tatkala Luqman sebagai orang tua yang sangat memperhatikan anak-anaknya, diabadikan bahkan di dalam Quran, disebut namanya di dalam Quran, bahkan dijadikan satu surah dengan sebutan namanya. Surat apa namanya? Surat Luqman. Di mana di dalam surat itu Allah ceritakan bagaimana usaha dan upaya Luqmanul Hakim untuk mendidik anaknya. Siapa Luqman ini? Luqmanul Hakim. Beliau ini diceritakan bukan nabi dia. Dan juga bukan orang yang punya kedudukan, orang kaya, bukan. Tapi disebutkan Luqmanul Hakim itu adalah seorang yang bekas budak hitam dari keturunan Habasyi, Ethiopia. Abadikan namanya dalam Quran. Bisa kita baca dan kita hafalkan suratnya, dibaca oleh kaum muslimin. Lihat bagaimana Luqman menasihati anaknya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Perhatikan ucapannya Luqman ini. Dan ingatlah tatkala Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang menasihati anaknya. Nah, ini kita dapat pelajaran para ibu-ibu sekalian bahwa pentingnya kita menjalin komunikasi dengan anak-anak kita itu. Dan pentingnya kita memberikan pengajaran dan nasihat kepada anak-anak. Hendaknya kita mulai pendidikan itu dari komunikasi yang baik kepada anak-anak kita. Jalin komunikasi dengan mereka. Dan hendaknya orang tua meluangkan waktunya untuk menasehati dan mendidik anak. Jangan mentang-mentang kita ini orang tua ini sudah memasukkan anaknya ke sekolah misalnya, kemudian tiap sore mungkin mengaji, dan seakan-akan orang tua sudah lepas tangan. Kan Ustadz saya sudah masukkan di sekolah, kan Ustadz saya sudah masukkan mereka di TPA, tempat mengaji. Ya sudah, orang tua sudah lepas. Oh, enggak begitu. Orang tua penanggung jawab pertama di dalam pendidikan anak. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak itu terus-menerus kita lakukan. Makanya istiqomah dalam mendidik anak. Iya. Walaupun anak kita sudah masukkan di sekolah, walaupun anak kita sudah kita ajari atau masukkan ke TPA untuk mengaji misalnya, itu belum cukup. Orang tua masih akan ditanya oleh Allah, mana usahamu untuk mendidik anakmu? Mana perhatianmu di dalam mendidik anakmu? Jalin komunikasi dengan anak. Makanya para ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita ini terlalu membiasakan anak di depan televisi atau bersama HP-nya. Nah, terkadang kan sebagian orang tua itu malas mendidik anaknya. Dia biarkan anaknya seharian di depan televisi. Dia biarkan anaknya seharian dengan HP. Akhirnya yang paling banyak diserap oleh sang anak adalah pengajaran dari televisi yang merusak. Akhirnya yang didapatkan oleh sang anak adalah apa yang ada di tangan mereka dari HP-HP itu. Ini pendidikan yang salah yang seperti ini. Perhatikan. Iya, bukan artinya anak-anak itu sama sekali dilepaskan dengan hal-hal yang demikian, handphone misalnya, tapi atur waktunya. Jangan seharian bersama dengan HP-nya. Nah, sekarang ini kan Masya Allah, anak-anak kita ini, kalau dulu mungkin anak-anak tidak ada HP-nya, mungkin mereka masih bisa bermain di luar. Tapi kalau sekarang, anak-anak lebih suka main di dalam rumah, main dengan HP-nya.
Nah, kalau tidak ada pengawasan dari orang tua, bahaya ini. Anak-anak terbentuk karakternya dengan HP, dengan apa yang mereka lihat di HP atau di televisi. Nah, maka kita harus perhatikan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti ini. Iya. Dan perhatikan bagaimana Luqman ya menasehati anaknya dengan nasihat yang terbaik. Nah, maka dari sini kata para ulama, yang namanya nasihat kepada anak itu dimulai dengan kelembutan. Itu asas dalam mendidik anak. Didik anakmu dengan penuh kelembutan. Makanya perhatikan bagaimana Luqman memanggil anaknya, ya bunai. Ini dalam bahasa Arab ucapan ya bunai itu ucapan kasih sayang. Anak dalam bahasa Arab ibnun, ya beni, ya, wahai anakku. Tapi kalau sebutan ya bunayya, ini sebutan kasih sayang. Sama kalau misalnya kita panggil anak kita, wahai anakku sayang, sayang kesini dulu. Nah, ya kayak begitulah. Sama kalau dalam bahasa Arab dipanggil dengan ya bunayya, wahai anakku sayang. Nah, di sini menunjukkan kepada kita kalau kita mendidik anak, maka panggil mereka dengan panggilan-panggilan yang bagus, doakan mereka. Kita ini orang tua harus sering-sering mendoakan anak. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Doakan mereka dalam panggilan-panggilan. Jangan sampai kita ini orang tua memanggil anaknya dengan panggilan yang tidak baik. Ada juga sebagian orang tua itu terkadang dipanggil anaknya dengan panggilan yang buruk. Mungkin kadang anaknya lambat paham-pahamnya, dipanggillah anaknya itu si lambat dalam memahami, atau si bodoh-bodoh. Bodoh sini dulu. Dipanggil anaknya begitu, jadi bodoh anaknya akhirnya. Kenapa? Karena sebutan orang tua kepada anaknya itu doa. Walaupun misalnya anakmu seperti itu, tapi janganlah kau panggil dengan sebutan seperti itu. Justru apa? Kau doakan dia. Iya, kau doakan dia. Mungkin sekarang dia seperti itu, tapi kita tidak tahu kapan jadi. Iya, tidak tahu kita kapan hari dia bisa menjadi anak yang luar biasa nantinya. Ini para akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, dan lihat bagaimana Luqman mengajari anaknya. Pengajaran yang pertama apa? La tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak itu butuh dilarang dan butuh diperintah. Dan itulah pendidikan anak. Ada sebagian orang terpengaruh dengan pendidikan gaya barat. Katanya anak itu tidak usah diperintah, tidak usah dilarang. Biarkan aja dia tumbuh dengan sendirinya. Tidak usah diperintah. Kenapa? Masih anak-anak. Ini salah dalam mendidik anak. Yang namanya pendidikan anak itu butuh diperintah, anak itu butuh dilarang. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Nah, ada sebagian orang kan begitu. Tidak usahlah dilarang, kan masih anak-anak juga. Nah, ini salah dalam mendidik anak. Justru dari semenjak kecil dibiasakan itu anak untuk melakukan amal-amal ketaatan, supaya nanti ketika dia dewasa, ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa meninggalkan yang dilarang dan melakukan ketaatan. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Iya. Kita harus sadar bahwasanya yang namanya pendidikan anak merupakan tanggung jawab besar bagi orang tuanya. Orang tua akan ditanya akan hal itu. Nabi pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya akan kepemimpinannya. Iya. Farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Iya.
Maka harus perhatikan yang seperti ini. Nah, anak kita butuh ajari, anak kita butuh perintah, anak kita butuh larang, supaya mereka terdidik di dalam kebaikan. Dan lihat bagaimana pengajaran pertama yang hendaknya diberikan kepada anak. Pengajaran apa? Pengajaran tentang keimanan. Dan lawan dari keimanan itu yaitu kemusyrikan. Makanya Luqman mengatakan apa? Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan itu adalah kezoliman yang paling besar. Dilarang anaknya untuk jangan berbuat kesyirikan. Diingatkan. Walaupun ketika mereka melakukan perbuatan itu kadang dalam keadaan tidak tahu, tidak berdosa mereka karena masih anak-anak. Tetapi memang dari semenjak anak itulah mereka butuh dididik. Makanya kata para ulama, mendidik anak itu semenjak dini. Mendidik anak itu semenjak dini. Sebab nanti agak sulit kita mendidik anak itu kalau dia sudah besar. Kalau dia sudah dewasa, mungkin ada sedikit melawannya sedikit. Nah, kalau dia sudah dewasa, sulit bagi kita untuk mengendalikannya. Nah, di masa-masa mereka kanak-kanak seperti ini, disitulah kuasa orang tua. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, bahwasanya yang namanya pendidikan anak itu merupakan bahagian dari iman. Bahagian dari apa? Bagian dari iman. Makanya kalau kita lihat banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mendidik anaknya itu, mendidik anak-anak kaum muslimin dimulai dengan menanamkan keimanan, menanamkan tauhid, menanamkan akidah yang lurus. Disebutkan di dalam hadis, ketika Ibnu Abbas berada di belakang Nabi, Nabi menasihati Ibnu Abbas yang ketika itu masih anak-anak. Apa kata Nabi? Ya gulam, wahai anakku, ini u'allibuka kalimat, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, hafalkan ini. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Lihat pengajarannya Nabi. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau kamu minta pertolongan maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi mendidik Ibnu Abbas yang ketika itu masih anak-anak, dididik untuk apa? Dididik untuk ya, merasa diawasi oleh Allah. Allah akan menjaganya kalau dia menjaga Allah. Sama anak-anak ini ya, terkadang ada perkara-perkara ya, namanya anak-anak ya, kita bahasakan dengan bahasa yang mereka pahami juga, dan bisa kita hubungkan ya. Ketika misalnya anak-anak itu minta uang jajan ya, ditanamkan pendidikan itu. Nah, ini rezeki dari mana ini nak? Ini uang jajan ini dari mana? Siapa yang beri rezeki kepada kita nak? Bukan dari bapak, bukan dari ibu, bukan dari ummi, bukan dari abi, tapi dari mana? Dari Allah nak. Oleh karenanya anakku sayang, minta rezeki sama Allah, berdoa sama Allah supaya kita diberi rezeki. Tanamkan pendidikan yang seperti itu. Dimulai dari hal-hal yang kecil terkadang. Iya. Tatkala misalnya anak-anak itu melihat hewan yang mereka suka, kadang mereka tirukan suaranya, atau melihat ayam, melihat kucing, disebutkan ini makhluk-makhluk Allah ini nak, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu pencipta alam semesta. Karena dia pencipta nak, maka dialah yang patut untuk kita sembah. Lihat bagaimana memulai pendidikan itu dari perkara-perkara yang kecil. Nah, ini perkara-perkara yang terkadang sepele memang, tetapi kadang kurang diperhatikan oleh orang tua. Nah, ini para ummahat, para akhwat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Nah, para ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana Nabi juga mengajari anak-anak itu ya, supaya bagus pendidikannya,
dan supaya bagus ibadahnya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian? Nabi pernah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin." Perhatikan para ibu-ibu sekalian. Kata Nabi, "Muru auladakum bis-shalah," perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat, wa hum abna sab'i sinin. Tatkala mereka itu berumur 7 tahun, diperintahkan untuk salat sudah. Padahal sholat itu kan belum wajib bagi mereka karena belum balik. Tapi orang tua wajib memerintahkan anaknya. Perhatikan anak-anakmu. Kalau sudah berumur 7 tahun, perintahkan mereka sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna asyri sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat tatkala berumur 10 tahun. Nah, kalau umur 15 tahun tidak sholat, kira-kira dia apain itu? Nabi bilang kalau 10 tahun tidak sholat, pukul mereka. Nah, ini kita mendapatkan pelajaran para ibu-ibu sekalian, bahwa terkadang dalam tarbiyatul abna, dalam mendidik anak, terkadang dibutuhkan sedikit ketegasan. Dibutuhkan sedikit ketegasan. Sebagaimana Nabi memerintah untuk apa? Pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Tetapi dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencederai. Karena ada juga sebagian orang tua itu memukul anaknya sampai membuta babi. Apa? Membabi buta. Memukul anaknya sampai patah-patah sapu dapatnya. Nah, bukan seperti itu juga. Pukulan yang tidak mencederai, pukulan pendidikan. Nah, ini para jamaah sekalian, terkadang bukan satu-satunya solusi juga, bukan. Ada juga sebagian orang tua itu setiap mendidik anaknya main pukul hantam aja dia. Tidak benar juga seperti itu. Nah, tetapi kadang kalau dibutuhkan, kadang kan ada juga anak-anak itu agak bandel istilahnya. Nah, kalau sekedar ditegur, sekedar dibilangin, belum mendengar dia. Mungkin sedikit ditakutin, mungkin sedikit diberikan ketegasan, baru dia mau sadar, baru dia mau ingat, baru dia mau takut. Terkadang dibutuhkan, bukan salah satu-satunya solusi, tetapi terkadang dibutuhkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya. Pernah disebutkan dalam cerita sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu masih anak-anak. Nabi perintahkan Ibnu Abbas supaya memanggil sahabat Muawiyah. Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak, umur-umur 8 tahun, 9 tahun, masih anak-anak. Nabi suruh Ibnu Abbas, tolong panggilkan Muawiyah, panggilkan ke sini, menghadap kepadaku. Ibnu Abbas yang namanya masih anak-anak, disuruh Nabi, dia sembunyi di belakang pintu. Sembunyi di belakang pintu, anak-anak. Ya, walaupun dia sahabat yang mulia, tapi ketika di masa anak-anak ya bersikap kayak layaknya anak-anak. Disuruh Nabi, sembunyi dia di belakang pintu. Nabi suruh lagi, Ibnu Abbas panggilkan Muawiyah. Ibnu Abbas sembunyi dia di belakang pintu. Nabi datangi, Nabi pukul punggungnya. Nabi pukul punggungnya Ibnu Abbas, baru dia mau pergi ke hadapan memanggil Muawiyah. Lihat bagaimana Nabi terkadang juga sedikit ketegasan, dan ini memang diperlukan. Terkadang ya, sekali lagi terkadang. Nah, itu pun dengan pukulan jangan sampai mencederai. Pukulan pendidikan saja. Ini para akhwat, para ummahat, a'azzanillahu wa iyyakunna. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW itu di dalam mendidik anak. Demikian pula para ibu-ibu sekalian, mendidik anak itu kita juga perhatikan adab-adab dan sopan santun mereka. Perhatikan anak-anakmu itu. Ya, di dalam adab-adab dan akhlak mereka. Nabi pernah ketika Nabi SAW makan, ada anak-anak di sekitarnya, Nabi tegur. Ketika ada anak-anak itu yang kurang beradab, kata Nabi apa? Ya gulam, sammillah. Wahai anakku, sebutlah nama Allah sebelum makan. Baca bismillah. Nah, jadi anak-anak itu juga diingatkan sebelum makan, nak, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Anak-anak diajari makan dengan tangan kanan.
Walaupun mereka ketika melakukan kesalahan mereka tidak berdosa karena masih anak-anak, tetapi kewajiban orang tua mengingatkan anak-anak itu. Nah, ini jangan sampai orang tua pun tidak tahu hukum makan dengan tangan kanan itu, makan dengan tangan kiri malah. Makan dengan tangan kiri kata Nabi perbuatannya setan. Minum dengan tangan kiri adalah perbuatannya setan. Nah, dalam agama jangankan menyerupai setan, menyerupai orang kafir aja tidak boleh, apalagi menyerupai setan. Nah, makanya makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Lihat bagaimana Nabi itu mengajari anak-anak kaum muslimin, diajarkan adab kepada mereka. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Ini dari contoh-contoh pendidikan yang mesti kita perhatikan. Iya. Orang itu luar biasa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bahkan kasih sayang ibu kepada anak melebihi kasih sayang bapak kepada anaknya. Karena ibulah yang telah mengandungnya, yang telah melahirkannya, yang banyak bersama dengan anak-anaknya, dan luar biasa pengorbanan ibu itu kepada sang anak. Sampai pernah disebutkan cerita kisah. Jadi pernah ada seorang ibu, bersamanya ada anaknya. Nah, sang ibu ini karena saking miskinnya kasihan, akhirnya dia mengutang untuk membiayai hidupnya dan membiayai anaknya. Maka disebutkan suatu hari, ya, orang itu menagih utangnya kepada ibu-ibu ini tadi. Kepada ibu ini dia tagih utangnya. Tetapi sang ibu belum mampu membayar utangnya tadi. Sudah diberikan maaf. Nanti besok lagi datang harus bayar utang sudah. Besoknya datang, ya. Ternyata sang ibu pun tak mampu bayar utangnya. Akhirnya orang ini karena kesal, dia tempeleng ibu tadi. Dia tampar ibu tadi. Ditampar ibu tadi karena belum bayar utang. Ya, dia ditampar dengan keras, ya. Tapi dia diam saja. Ibu tadi diam saja. Dia diam saja. Akhirnya orang ini bilang, "Saya datang lagi besok." Besoknya datang lagi orang ini. Pas datang, ternyata sang ibu tidak ada. Yang ada cuman anaknya. Sang ibu sedang berada di luar. Maka orang yang datang ini nagih utang. "Mana ibumu?" Utangnya belum bayar dia. "Ya, ibuku sedang keluar, nggak ada di sini." Oh, tambah marah orang ini. Akhirnya apa? Dia tempeleng anak ibu tadi. Ternyata ibunya sudah ada di belakang. Dilihat anaknya ditempeleng, anaknya ditampar, berteriak ini sang ibu ini. Berteriak dia, "Jangan kau pukul anakku." Sampai kaget orang tadi itu. Sampai kaget. Dia bertanya-tanya, "Loh, kemarin saya pukul kamu, keras sekali itu. Kamu diam saja. Nah, ini anakmu saya pukul pelan aja ini. Tapi kau berteriak histeris begitu. Kenapa?" Subhanallah. Maka dia ceritakan, "Kau pukul anakku kemarin, kau pukul saya, itu kau pukul badanku saja. Aku tidak merasakan apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau kau pukul anakku, berarti kau pukul hatiku. Nah, dan itu lebih berat bagiku." Subhanallah. Akhirnya tersentuh orang ini tadi, akhirnya dia bebaskan utangnya. Nah, lihat bagaimana gambaran kasih sayang sang ibu kepada anak itu. Luar biasa memang. Iya. Ini para akhwat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Iya. Maka ini dari gambaran yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam gambarkan, ya, bagaimana semestinya orang tua memperhatikan anak-anak mereka di dalam pendidikan dan istiqomah di dalam mendidik anak. Jangan setengah-setengah dalam mendidik anak. Kerahkan perhatian kita kepada anak-anak kita, sebab anak-anak inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita berhasil mendidiknya, maka itu akan menjadi amal jariah bagi orang tua yang terus mengalir pahalanya. Nah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a.
Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya, apa yang dia lakukan. Nah, kata para ulama, anak adalah hasil usahanya orang tua. Kalau anak berbuat kebaikan di masa hidupnya, orang tua akan dapat aliran pahala. Orang tua akan dapat aliran pahala. Maka beruntungnya orang tua yang dianugerahi anak yang soleh dan solehah. Jadi amal jariah itu. Nabi pernah bersabda, "Idza mata benu Adam," kalau anak cucu Adam meninggal dunia, "inqata'an husairu amali illa min salas," akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini para akhwat, a'azanillahu wa iyyakunna. Nah, dan hati-hati ya kepada anak-anak ini. Anak itu buah hati bagi orang tuanya, belahan jiwa bagi kedua orang tuanya. Tapi ingat, Nabi bahkan Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan anak bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Kata Nabi, kata Allah apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Fitnah apa artinya? Ujian. Hartamu ujian bagimu, anakmu adalah ujian bagimu. Betapa banyak orang berbuat maksiat, kalau ditanya, "Kenapa kamu lakukan ini?" "Demi anakku." Ada pencuri, ada perampok. Ketika ditanya, "Kenapa kau sampai merampok? Kenapa kau sampai mencuri?" "Aku mau memenuhi kebutuhan anakku." Gara-gara anaknya dia sampai mencuri, dia sampai merampok. Nauzubillahi min dzalik. Dia tidak sadar dengan perbuatannya itu justru merusak anaknya. Nah, karena orang tua itu cerminan bagi anaknya. Kalau kita mau anak kita soleh dan solehah, maka kita dulu yang harus menjadi orang soleh dan solehah. Jangan sampai kita mau anak kita soleh, anak kita solehah, tapi kita sendiri hancur. Jangan sampai begitu. Mau anak kita soleh, ya kita harus dulu jadi orang soleh. Orang tua cerminan bagi sang anak. Iya, orang tua cerminan bagi sang anak. Ini para akhwat, para ummahat, a'azanillahu wa iyyakunna. Iya, maka berhati-hatilah di dalam mendidik anak ini. Perhatikan anak-anakmu. Ya, anak yang soleh adalah perkara yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya. Lihat bagaimana anak yang soleh itu disebutkan di dalam Al-Quran, cerita anak soleh, gambaran anak soleh. Nabi Ismail alaihissalam, bapaknya orang soleh, anaknya orang saleh. Nabi Ismail ini ketika lama berpisah dengan bapaknya Nabi Ibrahim, kemudian dipertemukan oleh Allah, ada ujian bagi mereka. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Bayangkan seorang bapak ketika bertemu dengan anaknya, rasa cintanya luar biasa itu. Kemudian turun ujian, disuruh menyembelih anak semata wayangnya itu, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ini perintah Allah, harus dijalankan. Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah itu. Tapi ujian saja, Allah ganti Nabi Ismail dengan tebusan, ya, seekor kambing yang besar, seekor domba yang besar. Dan Nabi Ibrahim telah menunjukkan keimanannya. Tapi lihat bagaimana kesolehan Nabi Ismail ketika bapaknya datang. Ketika Nabi Ibrahim datang, kemudian berkata kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya," wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, "inni ara fil manami anni adbahuka." Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai anakku. Nah, mimpinya seorang nabi itu dari Allah. Kalau ada pada hari ini orang tua bermimpi menyembelih anaknya, itu dari setan itu. Jangan dikira mimpi kayak Nabi Ibrahim. Kalau Nabi bermimpi, nah itu wahyu Allah. Menyembelih anaknya. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lihat jawabannya anak soleh kepada bapaknya yang soleh. Kata Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar.
Lihat, luar biasa jawabannya Nabi Ismail, tegar beliau. Ini Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Pantas bapaknya seorang nabi. Ya, tetapi para jamaah sekalian, yang namanya mendidik anak butuh kita gabungkan dua hal. Dalam mendidik anak butuh kita gabungkan berapa? Dua hal. Yang pertama usaha, yang kedua doa. Jangan sekedar kita berusaha tapi tidak berdoa. Jangan sekedar kita hanya berdoa tapi tidak berusaha. Gabungkan dua-dua ini. Ada usaha, ada doa. Usaha bagaimana? Ya usaha mendidik anakmu. Didik anakmu dengan sebaik-baiknya. Iya, masukkan dia ke pondok pesantren. Nah, didik dia dengan terbaik. Ada sebagian orang tua terkadang ya menganggap bahwa kalau sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren terbelakang itu sudah. Masa depannya tidak jelas katanya. Subhanallah. Justru mereka yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, itulah perhatian terbesar orang tua kepada anaknya. Dan bukan terbelakang. Justru masa depannya akan semakin jelas. Asalkan yakin kita. Banyak orang tua tidak yakin. Dia baru bangga kepada anaknya kalau dia masukkan anaknya ke sekolah-sekolah dunia. Baru dia bangga, baru dia katakan masa depannya jelas itu. Kalau ke pondok pesantren, tidak jelas itu. Mau makan apa nantinya? Mau kerja apa nantinya dia? Subhanallah. Ini orang tua yang kurang yakin ini. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jamin rezeki kita dan rezeki anak kita. Anak tidak ngambil rezeki orang tuanya dan orang tua tidak ngambil rezeki anaknya. Sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kepada kita semuanya. Jangan kita ini mudah ditakut-takuti oleh syaitan. Iya, dengan perkara dunia kita, sementara kita melupakan hal yang lebih penting untuk sang anak itu. Ini para akhwat, para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakum. Lihat ya. Bahkan seorang nabi, anaknya yang bapaknya seorang nabi, ya, sudah memberikan pendidikan yang terbaik, tetapi hidayah di tangan Allah. Seorang nabi pun terkadang belum tentu bisa mendidik, belum tentu bisa memberi hidayah, belum tentu bisa menjadi baik anaknya gara-gara orang tuanya yang nabi. Ada kan para ibu-ibu sekalian, bapaknya nabi, anaknya kafir. Siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Bapaknya seorang nabi, anaknya kafir kepada Allah. Bukan artinya Nabi Nuh tidak mendidik anak. Sudah luar biasa Nabi Nuh mengerahkan usahanya untuk mendidik anaknya, tetapi hidayah tetap di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu, Allah akan membinasakan kaumnya yang kafir, ditenggelamkan. Nabi Nuh disuruh bikin perahu, Pak. Apa yang terjadi? Nabi Nuh bikin perahu, naik ke atas perahu. Orang-orang yang beriman naik ke atas perahu. Orang-orang kafir menertawakan Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh ini sudah gila ini. Di tengah padang pasir bikin perahu. Mau apa dia? Dia tidak tahu sebentar azab Allah datang. Betul. Iya, azab itu datang. Anaknya tidak mau naik ke perahu. Anaknya Nabi Nuh tidak mau naik perahu. Sedang Nabi Nuh sudah mengajak anaknya, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, ayo naik ke atas perahu. Ayo naik ke atas perahu. Diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk apa? Naik ke atas perahu. Nah, diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, ayo naik bersama kami di atas perahu. Wala takun ma'al kafirin. Jangan kau bersama dengan orang-orang kafir. Tapi dasar memang anak ya yang tidak mendapat hidayah Allah. Apa katanya? Kata anaknya Nabi Nuh yang kafir ini, "Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma." Aku mau naik ke atas gunung aja, aku tidak mau sama-sama kau. Kata anaknya ini kepada bapaknya. Dia tidak mau dia bersama bapaknya. Akhirnya tenggelam bersama orang kafir. Nauzubillahi
min dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan mentang-mentang kita sudah luar biasa ya, kemudian anak kita otomatis sudah menjadi orang soleh. Belum tentu. Nabi ini, bapaknya nabi, tapi anaknya tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Kita harus perhatian betul-betul mendidik anak. Gabungkan dua, usaha dan doa. Jangan hanya sekedar doa tanpa usaha, jangan sekedar usaha tanpa doa. Makanya ucapkan doa-doa untuk anak, karena doanya orang tua mustajab bagi anaknya. Rabbi habli dzurriatan sholihah. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ummahat dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berdoa, doakan anak-anak kita supaya dia menjadi solihin dan solehat. Iya. Sembari kita tetap mendidik anak-anak kita ini. Ini para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian doa itu sangat penting bagi anak-anak kita. Ya, makanya seperti yang kita jelaskan tadi, ya, doa yang mesti kita hafalkan, orang tua hafalkan ini, dan banyak insyaallah taala dari kita sudah menghafalkannya dalam surat Al-Furqan ayat 73. Ini doa orang tua kepada anak. Surat Al-Furqan ayat 73. Doanya ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya sangat banyak Nabi itu mendoakan anak-anak kaum muslimin. Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ia dalam agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Nabi juga pernah berdoa untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak keturunannya, dan berkahilah ia di dalamnya. Doanya Nabi untuk anak-anak soleh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, semarah apapun kita, jangan sampai kita mendoakan atau mengata-ngatai anak-anak kita dengan kata-kata yang buruk. Jangan sampai. Mending kau pukul dia ketimbang kau doakan dengan doa yang buruk, atau kau sebutkan dia dengan sebutan yang buruk. Jangan. Karena doa mustajabah. Kalau kita sekedar memukul, pukulan pendidikan, masih lebih mending ketimbang kau kata-katai dia. Makanya Nabi ingatkan apa? Fala tada'u ala anfusikum. Jangan kau berdoa kejelekan untuk diri-dirimu sendiri. Wala tada'u ala auladikum. Dan jangan kau doakan anakmu dengan doa-doa yang buruk. Ingat, tatkala kita memanggil anak dengan sebutan yang jelek, ya, maka itu doa bagi anak. Jangan sampai lewat malaikat dikabulkan doamu. Nah, dikabulkan doamu, ya, nauzubillahi min dzalik, akhirnya kita pun menyesal. Menyesal. Nah, ini para akhwat, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi, ya, seorang akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan dia sebagai orang tua, terutama anak-anak, ya. Ini dari perkara yang mesti kita perhatikan. Anak-anak ini dari perkara yang Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap kita. Nah, makanya terkait dengan pendidikan anak ini sangat-sangat banyak, ya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang menunjukkan bagaimana perhatian syariat di dalam mendidik anak. Anak ini kan yang meneruskan kita. Ya, orang tuanya nanti sudah meninggal, anak-anaklah yang menjadi penerusnya. Nah, kalau kita tidak didik anak kita mulai dari sekarang, mau jadi apa mereka nantinya? Ya. Nah, ini para ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mendidik anak itu bahagian dari dakwah. Iya. Kalau kita menganggap betapa pentingnya berdakwah kepada orang lain, maka harusnya kita meluangkan waktu kita pula untuk anak-anak kita. Karena mereka lah yang lebih pantas untuk mendapatkan pendidikan itu untuk yang pertama kalinya. Anak-anak kita. Nah, iya, sebagaimana, ya, para ulama juga mengingatkan kepada setiap orang tua, ya, untuk jangan sampai terlalu menggumbar janji kepada anak-anaknya.
Terkadang orang tua supaya anaknya itu diam, ya, dijanjikannya dengan janji-janji tapi dia tidak tepati. Tidak boleh seperti itu. Atau menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada. Terkadang orang tua begitu kan, ya, ditakut-takutinya anak-anaknya, ya, nanti kau keluar kau ada wewe gombel itu, diambilnya kau nanti. Padahal mana ada wewe gombel, tapi ditakut-takutinya dengan sesuatu yang tidak ada. Ini secara tidak langsung menanamkan pendidikan dusta kepada anak. Tidak boleh. Iya, sama menjanjikan sesuatu kepada anak tapi cuman pura-pura. Iya, tidak betul-betul, hanya sekedar janji. Nah, supaya anaknya diam, nanti ku belikan kau nak. Yang kau mau, apa kau mau? Nanti ku belikan itu. Tapi dalam hati orang tuanya, cuman diam supaya dia diam aja. Tidak boleh seperti itu. Itu janji. Nabi pernah mendengar ada seorang ibu memanggil anaknya, ingin memberi sesuatu. Nah, sini dulu. Mau ada yang mau aku berikan. Nabi tegur ibu-ibu tadi, apa yang kau mau berikan sama anakmu itu? Kata ibu-ibu tadi, saya mau berikan kurma ya Rasul. Betul kau mau berikan? Iya ya Rasul, saya mau berikan ini. Kata Rasulullah SAW, ala, ketahuilah, kalau kamu tidak memberikan apa yang kau telah janjikan tadi, maka itu ditulis sebagai kedustaan. Tidak boleh. Kalau kau sudah berjanji, tepati janjimu. Sebab kalau kau tidak tepati, anak-anak tidak akan percaya kepadamu. Nanti anak-anak itu sudah tidak percaya lagi sama orang tuanya, ya. Orang tuanya menjanjikan begini, paling-paling ini ibu ini bohong-bohong lagi ini. Paling-paling bapak ini ya cuman dusta aja ini. Tidak percaya lagi akhirnya anak itu kepada orang tuanya. Nah, kalau anak sudah tidak percaya lagi sama orang tuanya, bahaya bagi pendidikannya. Dan juga bisa terpengaruh pada dirinya. Dia pun nanti terbiasa berbohong. Ini para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan dan niatkanlah tatkala kita mendidik anak, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita diberikan pahala tatkala kita mendidik diri kita untuk menjadi orang-orang soleh, maka kita pun akan diberikan pahala tatkala kita mendidik anak-anak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyakun, ya. Orang-orang yang pada hari kiamat, ya, dia mencintai anaknya, dia mencintai keluarganya, nanti bisa cinta itu, kasih sayang itu bisa berubah pada hari kiamat. Betul, pada hari ini mungkin kita bisa mengatakan saya rela berkorban demi anakku. Bahkan mungkin orang tua mengatakan saya rela mati demi anakku. Itu di dunia para ibu-ibu sekalian. Tapi di akhirat belum tentu ucapan kita seperti itu. Di akhirat justru sebaliknya. Baca dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari tatkala seorang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, akan lari dia. Kenapa lari? Tidak mau ketemu sama anaknya pada hari kiamat, takut nanti anaknya ngambil pahala orang tuanya. Kita tidak berani, kita tidak mau anak kita mengambil pahala kita di hari kiamat. Kalau di dunia mungkin kita bisa berkata-kata, biarlah sudah anakku yang masuk surga, saya yang masuk neraka, tidak masalah. Itu di dunia. Tetapi di akhirat sikap kita tidak akan seperti itu. Justru kita hanya memikirkan diri kita. Bahkan kita rela menebus diri kita, anak-anak yang masuk neraka. Sampai seperti itu. Ini para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita sayang sama anak, cinta sama anak, landasi rasa sayang dan cinta kita dengan dasar takwa kepada Allah. Allah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang cintanya akan langgeng sampai hari kiamat. Tapi kalau cintanya hanya sekedar di dunia saja, Anda akan bisa, akan langgeng, tidak akan bisa langgeng sampai hari kiamat. Terkadang orang tua ini pandai memberi makan sama anaknya, pandai memberi pakaian sama anaknya, dibelikan anaknya pakaian bagus, diberikan anaknya makanan-makanan yang bergizi, dia perhatikan gizi anaknya, dia perhatikan kebersihan anaknya, dia perhatikan semua anak-anak dan kebutuhan anak-anaknya. Tetapi orang tua kadang lalai dalam masalah mendidik anak. Iya, kalau benar sayang kita sama anak, perhatikan mereka. Ada orang itu kan, semua yang dimaui anak dia penuhi. Kalau ditanya kenapa? Ya saya sayang Ustadz sama anak saya. Walaupun dia minta yang buruk, dia minta yang sesuatu yang diharamkan, walaupun kan saya sayang sama anak. Ini hakikatnya bukan sayang sama anak. Ini justru menjerumuskan sang anak. Menjerumuskan anak itu. Kalau benar kita sayang sama anak, anak itu diarahkan, dibimbing. Ya, karena mereka tidak tahu, butuh bimbingan. Mereka butuh bimbingan. Nah, butuh pengajaran, butuh ilmu, ya, yang dengannya mereka akan menjadi baik, ya, karena sesungguhnya kesolihan anak akan berimbas kepada orang tuanya. Kekufuran seorang anak bisa berimbas juga kepada orang tuanya. Makanya Nabi Khidir alaihissalam sampai membunuh seorang anak. Gara-gara apa? Alasannya Nabi Khidir, orang tuanya ini beriman, anaknya kafir. Saya khawatir wahai Musa, ini anak yang kafir mempengaruhi ibunya, mempengaruhi bapaknya, sehingga ibu dan bapaknya juga kafir. Sampai dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anak bisa mempengaruhi orang tuanya. Anak bisa mempengaruhi orang tuanya. Hati-hati. Para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, dan terkait dengan pendidikan anak, tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad, dan istiqomah dalam mendidik anak. Ini sebenarnya pembahasan yang panjang, namun ini kita hanya sekedar meringkas saja apa yang kiranya penting untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita jadikan sebagai renungan bagi setiap orang tua, ya, bagi setiap calon orang tua, bagi setiap mereka yang sudah diberikan anak. Perhatikan poin-poin pembahasan ini, nah, agar kita tidak menyesal di hari kemudian, agar kita ya betul-betul memperhatikan anak-anak kita dengan perhatian yang benar, nah, perhatian yang serius, tidak bermain-main dalam masalah pendidikan anak, mencurahkan perhatian kita, gabungkan antara usaha dan doa kita. Semoga anak-anak kita kelak dijadikan sebagai anak-anak yang salihin, anak-anak yang solihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita untuk kita bisa mendidik anak-anak kita sampai akhir ayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas hal tersebut. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu dan saudari-saudari, silahkan ditulis pertanyaannya, diajukan kepada kami sebelum kita tutup pengajian kita.